Sekarang kita bahas yang lagi hot, Super League, yang menurut berita yang gua baca ya, kalau sudah akan mau diumumkan di kalau nggak hari ini waktu Eropa atau besok. Nah, UEFA dan Super League ini dipelopori oleh 12 tim, yaitu 6 dari Inggris, 3 dari Spanyol, dan 3 dari Italia. Jerman sama Prancis nggak ikut. Nah, tim apa aja? Dari Inggris ada MU, Liverpool, City, Arsenal, Chelsea, dan Tottenham. Nah, lu udah tahu nih arahnya kemana. Yang kedua, dari Spanyol ada, kalau nggak salah, ada ATM, Madrid, dan Barca. Dan dari Italia ada duo Milan, Inter dengan Milan, dan Juventus. Sebelumnya konsepnya kayak apa sih UEFA Super League ini? Nah, konsepnya ini mirip-mirip kayak kalau di itu ya, di mana namanya, di Amerika itu kan mungkin tahu ya, kayak apa, di sepak basket kayak American football. Nah, kurang lebih konsepnya sebegitu, di mana 12 tim yang paling kuat dalam tanda kutip disatukan dalam satu liga dan bermain setiap minggunya, diputar-putar aja tuh 12 tim. Nah, dan di sini sudah mulai terbentuk katanya kan dari bagannya, di mana kalau nggak salah ketuanya tuh si Perez, lalu wakil atau sekiannya Agnelli, dan ya di bawahnya nanti ada, mungkin akan diumumkan besok atau lusa. Nah, gimana nih dari tanggapan dari UEFA-nya sendiri? Nah, UEFA ini kan sebenarnya kan kalau misalkan kita bicara yang udah ya, kalau kita bicara prize money, juara UCL itu cuma dapat berapa duit sih? Nah, dari hak siarnya dapatnya cukup gede loh, dari UCL, dari UEL segala macam, dengan jadwal yang padat. Bayangin lah, kita di akhir pekan udah main, contohnya kayak tim ini lah, kita ambil contoh kayak MU, di akhir pekan udah main, tengah pekan ada UCL, akhir pekan main lagi. Jadi kan nggak pemain ini butuh rest juga kan. Nah, inilah mungkin yang mempelopori beberapa, selain keuntungan ya, beberapa pemilik klub ini kumpul bersama untuk menciptakan suatu super liga. Nah, di sini juga di liga ini, di prize money ini juga dijanjikan biaya sebesar kalau nggak salah 4 miliar euro, dan ya cukup besar. Belum tambah hak siar. Hak siarnya itu kalau nggak salah dibagi 12 tim yang ikut, dan kemungkinan dari 12 tim ini akan bertambah lagi kalau 12 tim ini berhasil. Nah, bagaimana tanggapan? Disebut juga sebagai Pinnacle Project in a statement that was considered by Premier League, La Liga in Spain, and Serie A, ya bla 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 segala macam lah. Nah, tanggapan dari UEFA ya, dan juga dari association lain nggak sepakat. Ya, lu tahu lah nggak sepakat karena apa? Kalau misalkan 12 tim ini yang kan, kalau misalkan kalian tahu MU main hak siarnya berapa duit sih, Madrid main hak siarnya berapa duit sih, otomatis mau nggak mau kepotong kan. Nah, inilah yang nggak mau diambil oleh UEFA. Nah, kedua kubu ini punya kepentingan. Yang satu ingin mendapatkan keuntungan maksimal dengan dengan juga pemainnya ini dikasih waktu istirahat yang cukup. Sedangkan dari UEFA ingin dapat keuntungan dengan dalih, ya kompetisi yang udah ada, kenapa kita harus ubah? Nah, itulah salah satu alasan mengapa ada dua kubu. Nah, disinilah kita juga mulai melihat siapakah yang diuntungkan dan dirugikan. Nah, kalau misalkan dari penonton dulu deh, penonton udah pasti setuju. Kenapa? Setiap minggu masa lu nggak mau disuguhin MU lawan Barca, Madrid lawan Chelsea setiap minggu? Udah pasti penonton mau setuju dong. Belum dari iklan, sponsor otomatis akan datang, karena
satu pertandingan itu aja value-nya udah gede, belum dalam satu akhir Sabtu atau Minggu. Setiap minggu kita akan lihat tim ini bermain terus. Ya kemungkinan formatnya setengah kompetisi ya. Nah, cuman UEFA sudah melabeli kalau misalkan liga ini tetap jalan, 12 tim yang ada ini nggak boleh berpartisipasi di UCL, UEL, Europa League. Ya antara dua itu di mana di liganya masing-masing. Ini FA udah setuju ya dengan UEFA dan juga di timnasnya. Nah, di sini kita mulai melihat lagi apakah pemain setuju atau enggak. Ya kalau feeling gue pemain mah oke-oke aja. Sekarang kita lihat aja pemain bola ini siapa sih yang nggak mau dapat duit lebih gede, pemain yang dapat gaji yang lebih gede. Mereka bandingin, mereka memperkuat timnas berapa duit, mereka memperkuat UEFA Super League ini berapa duit. Nah, pemain ini mungkin nanti akan kebagi kedua kubu. Ada yang setuju dengan Super League, ada yang ya kalau misalkan gue nggak bisa main di timnas ya mungkin gue akan pindah klub. Nah, mungkin juga akan kebagi kedua kubu. Nah, di sini yang paling dirugikan siapa? Ya, di sini yang kalau misalkan ini kita udah tahu lah. Yang dirugikan siapa? Ya udah pasti UEFA lah. Kenapa? Ya lu Red Sierra paling dari Perancis atau Jerman yang sementara ini nggak mau ikut Super League, otomatis ya paling cuma kedua tim itu doang yang red view-nya gede di UEFA. Ya mungkin Bayern, Dortmund, PSG, ya seperti itulah, Leipzig, ya mungkin kurang lebih seperti itu yang akan menjadi manifestasi duit dari UEFA di ajang UCL. Nah, dari ajang Europe, dari ajang Super League ini siapa sih yang akan diuntungkan? Yang diuntungkan yang pertama, pemilik, review-nya gede. Yang kedua, pemain, ya otomatis gajinya nambah dong. Dari review, sponsor segala lebih naik. Pemain dapat duit lebih banyak, waktu istirahat lebih banyak. Nah, lalu yang dirugikan siapa? Pertama, asosiasi liga. Kedua, timnas. Kenapa? Timnas otomatis akan menurun juga. Menurun ini dalam segi kualitasnya. Karena ya contohnya adalah Real Madrid punya berapa pemain timnas. Yang Real Madrid ini kan udah setuju ikut Super League. Pemainnya main di Super League, nggak boleh main di timnas. Otomatis timnasnya menurun. Nah, kualitas ininya menurun akan berimbas juga kepada ya nanti ke Euro, ke World Cup dalam jangka waktu dekat. Cuman kalau kita bicara jangka waktu panjang, kalau misalkan tetap kebagi kedua kubu ini, ya mungkin nanti kita nggak akan ya mungkin nanti ajang prestis seperti Euro dan World Cup akan digantikan oleh Super League ini. Nah, ya lalu seperti yang menurut kabar beredar juga dari Inggris ya, dari Inggris, FPL, PFA ini juga mereka juga nggak setuju dengan asosiasinya ya, bukan dari klubnya, tetap mereka bilang tidak setuju dan berdiri di belakang UEFA. Nah, untuk jangka waktu ke panjangnya, kalau misalkan kedua kubu ini tetap ada dari Super League dan UEFA ini masih tetap berseberangan, ya pasti yang akan diuntungkan, yang paling diuntungkan ya mungkin kedepannya mungkin mereka dari ajang Super League ini akan seperti ajang NBA yang dapat duitnya gede, red view-nya gede, dan makin lama mau nggak mau UEFA ini akan coba restruksi dari pembagian hak siar, karena pembagian hak siar sekarang kan ya kalau misalkan kalian tahu hitung-hitungannya ya kecil banget lah untuk klub-klub yang ada. Ya mungkin tujuannya nanti ke sana. Untuk kenapa Super League ini diciptakan, ya mungkin tujuannya selain kalau misalkan dari untuk saat ini kan dari review ya, cuman dari ujung-ujungnya nanti kalau misalkan mereka bersatu lagi dari kubu yang Super League ini akan menekan dari UEFA ini untuk coba lebih adil dalam pembagian hak siar. Ya itulah yang mungkin yang akan gue simpulkan ke depannya, bagaimana kalau misalkan dua kubu ini bersatu lagi. Oke?
sekian dulu.